Oke, selamat datang kembali di ATTL Bola. Sama kayak minggu lalu, balik lagi sama gue Adit. Dan reminder lagi buat teman-teman semua, podcastnya ATTL Bola ini ada video podcastnya juga di YouTube, jadi bisa ditonton di sini juga. Terus sama kayak minggu lalu juga, gue nggak sendirian, ada Fari. Halo Fari. Halo, Matt. Ada Sehat, Dondi. Matt? Sehat, alhamdulillah. Ada Dondi. Halo Dondi. Halo. Ada Halo, Kemal Matt. juga. Halo semua. Halo Kemal. Halo, Halo. Oke, jadi buat minggu ini kita spesifik pengen bahas Premier League sih sebenarnya, gitu kan. Karena kan udah confirm dimulai juga. Cuman ada berita singkat nih gitu. Jadi Serie A udah fix buat balik lagi tanggal 20 Juni besok. Jadi kita lihat aja nanti kelanjutannya gimana. Terus sama gue pengen share sedikit Bundesliga sih gitu kan. Terkait matchday kemarin hasilnya gimana-gimana aja. Jadi yang notable itu misalkan kayak Leverkusen menang lawan Freiburg 1-0, Frankfurt menang 2-1 lawan Wolfsburg, Hertha Berlin menang 2-0 lawan Augsburg, 1-0 Hoffenheim menang lawan Mainz, Schalke kalah 0-1 dari Bremen, terus Standard Munchen menang 5-0 dari Düsseldorf, Mönchengladbach menang 4-1 dari Union Berlin, sama Dortmund menang 6-1 dari Paderborn. Ada satu lagi sebenarnya, cuman belum main, itu Leipzig sama Köln itu ntar dini hari main. Yang menarik ini sih sebenarnya, gara-gara dari klasiker kemarin kan Munchen menang ya 1-0, kayak yang kita sempat minggu lalu kan. Kunci nih gitu, misalnya menentukan di luar harapan. Iya benar, menentuin terkait dengan title race sendiri bakal gimana. Cuman kan Munchen menang nih, jadi safe to say sih kayaknya Munchen lagi bakal juara gitu kan. Cuman dari ini yang menarik adalah karena gara-gara Munchen menang dari peringkat 2 sampai peringkat 5 itu 2-nya Dortmund, 3 Gladbach, 4 Leverkusen sama 5 Leipzig tuh selisihnya jadi tipis-tipis banget. Dortmund peringkat kedua 60, sementara Leipzig itu peringkat kelima poinnya 55, dan itu pun Leipzig masih megang satu game ntar malam gitu. Jadi kayaknya dalam beberapa minggu ke depan buat Bundesliga terkait dengan title race udah jelas gitu kan, cuman bakal seru juga kayaknya sih buat ngikutin race buat peringkat 2-nya gitu sih. Terus kita masuk ke topik kali ya gitu kan, terkait dengan Premier League gitu yang akhirnya udah confirm lanjut lagi tanggal 17 Juni besok. Sebenarnya gini, kalau mau dibahas, kita nggak bakal bahas juaranya sih ya, karena udah jelas juga kan siapa kan, udah tahu. Minggu lalu juga udah banyak bahas juga gitu kan. Cuman ini sebenarnya ngeselip. Nggak mungkin sih. Cuman kalau misalkan kita lihat dari table standing, karena akhirnya gue juga jadi cek lagi kan setelah sekian lama nggak ngelihat gitu. Ya menarik sebenarnya terkait dengan top 6 sama relegation battle sih. Gitu, itu yang pengen hari ini kita di ATTL Bola bahas gitu. Jadi terkait Premier League sendiri kita bahas yang top 6 dulu kali ya, kira-kira gimana. Cuman sebelum lanjut, gue mau nanya dulu nih, karena gue ngeliat di beberapa platform tuh beda. Peringkat 6 tuh masih dapat ke Europa League nggak sih? Kualifikasi atau gimana gitu? Kalau harusnya bukannya peringkat 6 dapat ya ke Europa League. Nah, bener ya berarti ya? Tapi ada beberapa platform sih emang cuma nandainnya di peringkat 5 sih. Cuman nggak tahu apakah itu peringkat 5 udah pasti masuk atau masih ada qualification, not sure sih. Nah, apa bukannya peringkat 6 itu tergantung juara FA ya? Itu juga bisa. Soalnya 6 yang peringkat 6 nggak ditandain kali. Nah, soalnya gue lihat di di premierleague.com tuh cuma sampai peringkat 5. Cuman kayak di ESPN sama beberapa source lain tuh sampai peringkat 6 masih ditandain juga gitu. Makanya jadi gue tanya dulu. Iya. Oke, belum ada berubah sih harusnya. Liverpool kan udah pasti juara nih gitu kan, 99,99% ya. Unless ada keajaiban bagi beberapa dan musibah bagi beberapa fans Liverpool gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi peringkat 2-nya City nih gitu kan. Lock nggak sih menurut kalian? Soalnya kan gini nih, City sendiri kan di peringkat 2, poinnya 57 dan masih megang satu game sih dibandingin tim-tim lain gitu. Pasti City sih ya nggak akan kelempar ke posisi 3 sih kayaknya. Terlepas dari si Champions League juga kan nggak tahu nih lanjut atau enggak. Jadi mungkin fokusnya dia udah cuma tinggal di Premier League aja sih gitu. Kari gimana Kari? City menurut gue udah aman banget sih kayaknya. Soalnya Leicester juga menurut gue nggak akan bisa ngejar dia. Terus ya di bawah-bawahnya apalagi Chelsea, United, Wolves
Sheffield, Tottenham, Arsenal 9, aduh enggak sih kayaknya. Jadi 1-2 sih udah fix banget sih. 1-2 tuh Liverpool City, udah dah 3, 4, 5, 6. Tinggal 3, 4, 5, 6 ya itu. Sebenarnya kalau misalnya gue lihat tables ya, yang menarik tuh sebenarnya 3 sampai 9 sebenarnya. Ya tanpa mengesampingkan Burnley di peringkat 10, Crystal Palace dan Everton. Burnley sama Palace juga masih tipis loh. Iya, itu sebenarnya masih tipis, tapi menurut gue 3 sampai 9 sih yang akan perang banget nih gitu. Gue tuh tadi sempat akhirnya iseng sih, gue cek table-nya gimana, terus sisa game-nya gimana. Kalau gue sih jujur ngeliat yang paling berat dari semua tuh kayak Wolves sama Sheffield, gue ngeliat kayaknya bakal ada pergeseran deh gitu kan. Soalnya dari game-game mereka yang ada masih banyak ketemu tim papan atas juga, sesama top 6 juga lah gitu kan. Sama, tapi sebenarnya ada dinamika yang menarik sih. Tapi gimana? Ya, cuman ya ini karena nanti ke depannya nggak akan ada penonton ya. Jadi menurut gue akan jadi lebih seru. Terlepas dari mau di kandang siapa, karena nggak ada penonton, faktor penonton tuh udah jadi nggak relevan lagi sebenarnya buat sekarang. Jadi sih karena tadinya tuh pasti kita ngeliat nih berapa banyak sih home yang mereka bisa ngandelin fansnya mereka buat kayak nge-push pressure ke lawan kan. Kalau kayak ini kan udah nggak ada nih, jadi benar-benar kayak ya udah tinggal adu-aduan dari si table-nya aja nih kira-kira dia peringkat berapa. Walaupun itu juga nggak menjamin ya. Cuman nih gue ngeliatnya seru banget sih antara 3 sampai 9 lah. Tapi ya peringkat 3-4-nya juga benar-benar kayak lumayan ketat sih. Ya, MU juga masih bisa bersiap lagi, Bruno Fernandesnya lagi bagus banget kan. Bruno. Gitu. Tapi Bruno. iya sih Don. Kalau menurut gue sih malah peringkat 3-nya nggak akan, makanya Leicester akan tetap di zona Champions sih menurut gue. Justru hitungan paling ketatnya ini buat ngerebutin peringkat 4 kalau kata gue. Iya. Dimana itu ada dari Chelsea, MU, Wolves, sampai Sheffield tuh ya sama-sama inkonsisten ya mereka. Jadi pasti akan gontok-gontokan untuk peringkat 4. Tinggal mungkin tim lainnya berharap supaya City beneran nggak jadi ke champion tahun depan kan. Jadi bisa satu slot diambil di peringkat 5. Karena masih belum fix kan, dia mau banding tuh tanggal 8 kalau nggak salah City tuh. Jadi itu duo London Utara nggak masuk hitungan lo tuh, Val? Menurut gua enggak, karena Arsenal juga masih ketemu 5 tim di top 8 ya. Dia masih walaupun ada one game in hand, tapi ngelihat Arteta juga di Arsenal masih belum stabil, masih belum dapat formulanya, masih lawan 5 tim gede di atasnya, ya nggak akan masuk persaingan 4 besar sih. Menurut gua malah Wolves, MU atau Chelsea itu yang di 4. Tapi menurut gue kalau lo perhatiin ya si fixture-nya si Chelsea. Fixture-nya Chelsea itu menurut gue rada-rada berat sih. Dia masih ketemu City, masih ketemu Wolves, masih ketemu Sheffield, masih ketemu Liverpool, ya kan? Meanwhile, yang bisa ibaratnya bisa dianggap ya udahlah, gue udah aman posisinya itu cuma Crystal Palace. Sisanya dia ketemu Aston Villa, Norwich, Watford, sama West Ham. Yang mereka akan fight banget sih menurut gue. Jadi itu tuh benar, setuju gue. Banget sih. Ini Chelsea Palace tuh emang di akhir-akhir musim tuh biasanya tuh ngegasnya tuh bahaya juga emang. Bisa tiba-tiba ngangkat ya. Tapi Palace posisinya nanggung sih. Iya, maksudnya Palace kan juga udah aman gitu kan. Sama kayak Everton aman. Udah lah gitu loh. Nggak ngaruh juga kalau dia menang banyak juga gitu. Jadi emang ini si Chelsea emang menurutku paling berat sih fixture-nya. Mereka masih harus ketemu yang relegation battle, tim-tim yang pasti fight buat nggak ada Dan Chelsea banyak hilang poinnya tuh sama tim mediocre juga sebenarnya. Jadi dan makanya peringkat dan Chelsea akan kehilangan Kante buat akhir musim karena Kante dia izin nggak akan main sampai akhir musim karena dia takut sama corona. Dan itu udah diizinin sama klub, itu lumayan kehilangan besar juga sih. Fix dia, karena sebenarnya itu karena dia sebenarnya emang punya apa ya? Gue tuh sempat baca dia tuh emang ada histori keluarganya dia meninggal karena jantung apa segala macam. Hasil dia juga traumatis dan dia minta izin sama klub nggak mau main sampai akhir. Dan itu udah diizinin sama si Lampard gitu. Jadi ya itu lumayan kehilangan juga sih buat Chelsea ya. Itu juga makanya jadi takutnya pengaruh juga tuh. Kante gue banget sih, gue juga takut sih sama COVID sih. Gue kayaknya kalau disuruh kantor juga belum mau dah. Satu nih, kan gue karena baru cek
standingsnya Premier League lagi gitu kan, gue sampai lupa dan kaget gitu kan, kayak ternyata Wolves sama Sheffield United tuh megang juga ya gitu kan, mereka peringkat sama 7. Menurut kalian bakal awet sampai akhir musim gak sih? Sheffield, menurut gue yang unik tuh malah Sheffield sih sebenarnya sih. Pemainnya bisa dibilang anjir kagak ada yang kita kenal cuy, kecuali Dean Henderson paling ya. Itu juga karena kiper dari MU kan FPL. Iya juga. Tapi Sheffield kayak Wolves tahun lalu ya, mantap. Iya, tapi timnya solid sih. Kalau Wolverhampton kan bisa dilihat emang pembeliannya udah mulai bagus kan. Kan Jorge Mendes FC. Iya, pemainnya udah bagus dari. Nah, kalau Sheffield ini nih yang menurut gue unik nih kok bisa tiba-tiba ada di 10 besar gitu. Tapi ya menurut gue dia nggak akan kelempar dari 10 besar sih Sheffield sih. Oh, 10 besar kayaknya ngunci sih. Cuman emang dia sebenarnya ngunci. Iya. Tapi ya nggak akan dapat spot Eropa juga sih pasti. Ya, itu gue susah setuju sih. Itu udah. Soalnya kalau misalkan dari top 7 lah ya gitu kan. Fixture mereka paling berat sih. Jadi kalau misalkan mau ngejar juga karena kayak tadi Don dibilang kan kayak 3 4 5 kan still up for grab nih. Jadi kayak semua mau rebutan juga kan. Jadi kayaknya pasti gontok-gontokannya bakal gila gitu. Jadi gue ngeliat kayaknya Sheffield udah awet sih gitu. Tapi kan menariknya untuk di tim yang top 10 lah kita ngomongnya. Dia tuh best defense loh. Jadi itu dan goal scoring-nya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi modal itu harusnya kalau dipegang sampai akhir musim tuh bisa mungkin aja bisa nyodok si Wolves di atasnya. Apalagi dia one game hand juga kan, walaupun masih banyak ketemu. Yes, Sheffield megang 1, benar. Iya. Ada harapan nggak sih buat ini Spurs sama Arsenal gitu? Kira-kira menurut kalian? Arsenal sih yang berat. Kalau Spurs Ken udah sembuh kan di Spurs. Udah bisa main lagi harusnya walaupun agak cabi. Cuma Arsenal nih yang gue kasihan juga nih. Kalau Arsenal tuh gue ngeliatnya ini sih faktor Mourinho sih gitu. Kayak negatif football kan. Sementara kan sebelumnya Spurs sama Pochettino kan bisa dibilang sepak bola menarik ya. Nggak cuma main bagus, ada hasilnya juga gitu. Sementara begitu kena Mourinho kan pragmatis nih gitu. Oke, ini balik nanti bakal dan nggak terlalu suka nggak sih setahu gue pemain-pemainnya sama gayanya Mourinho? Biasa di mungkin sih dan masuk akal juga karena drastis kan pergeserannya dari Pochettino ke Mo gitu. Iya. Tapi pas ada Mourinho masuk pemainnya cederanya lumayan banyak juga tuh. Soalnya itu sempat penyerangnya siapa ya ganti-gantian antara Son Moura kayaknya nggak ada dia. Moura sempat di tengah ya. Saking striker Moura main di tengah. Iya. Eriksen juga udah cabut kan sempat, jadi kayak Tottenham menurut gue berat sih. Arsenal pun juga masih belum inilah. Dia nggak, yang pasti nggak akan kelempar dari 10 besar sih Tottenham. Cuman untuk peringkat 4 jauh banget sih buat mereka. Oke. Berarti kalau misalkan dari obrolan kita barusan nih, gue ngeliat kayaknya general konsensusnya pada setuju ya gitu kan, Liverpool juara, ya udah pasti sih gitu kan. 2-nya City nggak kegeser juga. 3, 4, 5 nih berarti antara Leicester, Chelsea sama United ya. Bener nggak nih? Ya. Kalau prediksi gue ya, kalau 1-2-nya Liverpool City, 3-nya Leicester, 4-nya itu mungkin masih Chelsea. 5-nya bisa MU, 6-nya gue megang Sheffield sih. Top 6-nya. Sheffield ya. Don gimana Don? Kalau gue 1-2 tetap tuh Liverpool City, terus 3-nya menurut gue tetap Leicester. 4-nya nih malah gue kayaknya MU sih. Gue walaupun gue nggak berharap MU masuk champion, cuman dari beberapa pertandingan terakhir sebelum break itu dia udah mulai bagus. Iya sih, Bruno-nya ya. Sedangkan Chelsea terakhir Tammy Abraham cedera, Giroud-nya juga nggak terlalu oke, terus Nikante juga nggak ada, kayak agak lebih susah sih Chelsea. Wolves sama Sheffield kayaknya mereka tetap pasti akan rebutan di 6-7 aja sih. Jadi ya 3 Leicester, 4 MU, 5 Chelsea sih kayaknya. Fari gimana Fari? Jadi sampai berapa nih? Sampai peringkat 7 yang gue prediksi apa sampai 10 nih? Oh, kalau mau sampai 10 boleh, silakan. Silakan. Package-nya. Kalau 1 Liverpool, 2 City itu udah pasti ya. 3 gue mau United sebenarnya. Itu prediksi gue. 3 United. Subjektif ini mah. Enggak, tapi gue optimis. Optimis. Tapi gue takutnya Oke. takutnya kalau MU nanti keempat.
Lanjut. Nggak apa-apa lah. Nah, ya, terus 3 MU nggak apa-apa. 3 MU, 4 City, 5 Chelsea lah. 6 kayaknya Tottenham sih. 6 Tottenham, 7 Arsenal. Sheffield sama Wolves agak turun menurut gue. Berarti kendor nih ya Wolves sama Sheffield ini ya. Maksudnya kalau ngelihat dari squad DP juga menurut gue ya nggak ya kayak di episode kemarin si Jamit bilang sih Munchen udah pasti juara ya, lu dapat pergantian 5 orang pemain, squad DP bagus ya udah gitu. Nah ini ya gue lihat dia tim-tim gede ini kan ya squad DP bagus kan sebenarnya. Gitu. Sama ini sih gitu, gue ngeliatnya kayak berkaca dari Bundesliga juga gitu kan. Jadi akhirnya kan tim yang punya pemain bagus akhirnya ya mereka lah yang bisa main dengan lebih bagus karena kualitas pemainnya jauh beda kan. Kayaknya sih bakal ke-translate juga nggak sih ke Premier League gitu. Jadi bener-bener buat gue lebih ke Sheffield terutama sih gitu kan. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan bakal turun dan salah satu dari klub London Utara tuh naik kayaknya ya. Cuman kalau misalkan Wolves kayaknya bakal bertahan sih. Cuman gue agak setuju sama Dondi gitu kan. Liverpool City kan udah fix lah, nggak bisa diganggu-gugat. Tambah lagi juga City kan megang game in hand kan. Jadi berat buat ngejar juga gitu. Dan 3, gue juga setuju Leicester. Sebenarnya gue pengen bilang United ketiga, cuman nggak mungkin. Gue nggak poinnya jauh banget selisihnya, 8 poin gitu. Optimis, agak berat, gitu. Optimis, Matt. Realistis lah. Cuman, ada cumannya nih gitu. Gue pede sih kalau misalkan buat ngebalap Chelsea. Apalagi tadi Dondi bilang Kante nggak main kan. Jadi masih bisa lah gitu. Cuman kalau gue ngatanya gini sih, maksudnya sebagai seorang fans United gitu ya, kan pada bilang, wah Pogba balik nih, bakal gila. Sama Rashford kan juga kalau nggak salah udah bisa main lagi nih kalau balik. Iya. Gue malah ngeliat Rashford di FPL udah nggak merah sih. Ya kan, gue ngeliat ada potensi ini sih, apa namanya, hitungannya kan kayak tim baru. Ngerusak tim ya? Nah, bisa merusak tim gitu. Itu yang kita nggak tahu gitu. Cuman on paper, kalau misalnya kayak buat main game main FIFA, ya enak lah punya kayak gitu-gitu kan. Cuman ya gitulah. Jadi 1 Liverpool, 2 City, 3 ya Leicester sih gitu kan. 4 United, Pogba jadiin central defender aja lah, anjir. Jadiin central back aja lah, Pogba. Lo kira Jajang Mulyana? Dari striker jadi back. Coba jadi back. Oke, jadi berarti buat top 6 gambarnya kita kayak gitu kali ya. Udah jelas juga. Berarti sekarang, nah ini nih yang sangat menarik dan dramatis menurut gue gitu kan. Karena kayaknya hampir tiap musim nggak sih di Premier League tuh terkait relegation battle-nya tuh gila-gilaan gitu loh. Jadi kayak bener-bener sampai apa namanya gila sih. Bener. Sampai match 35 tuh kayak masih tipis-tipis banget kan. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat juga kan ternyata menurut gue sampai peringkat 15 pun Brighton tuh belum aman gitu kan. Jadi kayak Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Villa sama Norwich udah pasti degradasi sih kalau menurut gue ya gitu kan. Itu benar-benar dari peringkat 15 sampai 20 selisih poinnya cuma 8 gitu. Brighton. Ini kalau gue pribadi ya, gue pengen banget sebenarnya Brighton degradasi cuy. Gue nggak dikenal pemainnya, sumpah. Gue nggak dikenal pemainnya. Ini kayak tim kayak rada-rada gak jelas gitu aja. Dan dia selalu on the safe spot gitu loh di by the end of the season gitu. Ya batas aman ya. Iya. Tipis-tipis. West Ham ya menurut gue West Ham aduh sayang deh kalau misalnya dia harus degradasi lagi gitu. Watford ini juga agak problem kan sebenarnya internalnya sekarang. Ya. Jadi ada kemungkinan juga dia bisa turun lagi nih. Bournemouth gue sayang banget musim ini entah kenapa Eddie Howe-nya nggak jalan. Padahal di musim-musim sebelumnya jalan. Aston Villa gue harap sih enggak sih seharusnya ya Aston Villa. Aston Villa gue harap degradasi biar Jack Grealish-nya ke MU gitu. Gue malah nggak pengen Grealish ke MU. Cuman kalau misalkan ngomong-ngomong Villa ya mereka tuh kan masih megang 1 game. Jadi kayaknya ada ini deh advantage nggak sih? Sama gue lihat kan dari sisi sisi game-nya sebenarnya ya meskipun mereka pegang 1 game, cuman dari yang tadi gue lihat mereka yang justru fixture-nya paling berat gitu. Ya. Susah sih Matt. Dia 5 match terakhir 4 kali kalah beruntun Matt. Udahlah, berarti kayak udahlah. Cuma dia jelek juga sih. Iya, dia masih harus ketemu Chelsea, Liverpool, terus masih harus ketemu MU, masih ketemu Arsenal juga, West Ham juga di pertandingan terakhir tuh pasti seru banget sih kalau emang benar-benar pas pertandingan terakhir banget mereka masih belum aman. Nah, itu West Ham lawan Aston Villa tuh pertandingan terakhir. Nah, itu sih Don, gue setuju yang menarik. Soalnya dari buat tim-tim yang berebutan relegation battle aja tuh di akhir-akhir mereka tuh masih ketemu gitu loh. Jadi pasti bakal sengit kan? Iya.
Mungkin bisa ada deal-deal Gue untuk sama West Ham ini. dulu. Nah, tapi menariknya Sir Relegation Battle ini emang kayak Premier League tuh bener-bener narik duit banget sih. Lo pada nonton ini nggak sih yang Sunderland Until I Die? Itu kan bener-bener baru kalau itu emang sepenting itu loh buat naik ke Premier League karena ternyata untuk survive atau untuk bisa tampil di Premier League pasti dapat 150 juta pound dolar malah. Jadi kayak bener itu uang yang makan kantongin lah kalau mereka ke Premier League. Itu benar-benar nolong klub banget lah kalau mereka untuk survive sana. Jadi pasti nih gimana caranya pasti mereka akan survive banget loh. Cuman kalau ngomong feeling gue sih kayaknya Norwich udah pasti nih. Norwich udah pasti ya kecil lah peluangnya. Aston Villa, gue masih berharap Aston Villa ini naik karena Aston Villa bertahan karena sebenarnya materi timnya bagus sih. Mungkin emang cara main aja belum terlalu oke dengan materi yang sebenarnya udah bagus. Bournemouth nih, gue apa ya? Bournemouth mal, lu nggak berharap Solanke dan IB masih tetap ada di Premier League mal. Itu kalau Bournemouth degradasi mal dia nggak bisa beli pemain Liverpool yang sampah-sampah lagi mal. Asli. Lu bayangin Solanke IB. Iya, itu mereka doang yang mau bayar Solanke IB seharga mana itu, bayangin tuh. Ya, sorry itu Bournemouth sama Bantar Gebang, Bos. Sampai Solanke kan juga mau nampung kan. Jadi Bournemouth stay lah supaya dia bisa nampung kayak Lalana, kayak siapa lagi lah. Kayak Lalana, kasihan juga ya. Benar juga sih, nggak kepikiran gua. Ya. Yang bisa nampung cuma Bournemouth doang. Bournemouth sama Soton lah, sampai cabut lah. Kalau gue ngelihat kan Brighton ini justru menarik ya. Dia tuh baru semenjak dia berdiri itu dari 1900-an dia baru naik IPL tuh musim 17-18. Ya biarinlah dia punya memori, punya kenangan di IPL selama mungkin, tapi tahun ini mungkin belum dulu kalau buat balik lagi ke Championship ya. Yang udah auto degradasi udah pasti Norwich menurut gue. Yang nemenin Norwich, prediksi gue itu ada Watford sama West Ham sih kalau menurut gue. West Ham nggak punya modal bagus juga, dia main home jelek. Paling jelek di antara relegation battle tim lainnya, jadi ya Norwich, Villa sama West Ham sih kalau kata gue. Bentar, West sebelum Ham gue sorry, Norwich, Watford, West Ham. Karena Watford kan timnya juga nggak lengkap kan, banyak si kaptennya tuh nggak mau main juga kan karena COVID. Itu lumayan pengaruh. Sebelum gue masuk, gue lupa nih. West Ham tuh yang megang David Moyes bukan sih sekarang? Yoi, jelas. Bukan. Hah? Bukan ya? West Ham Yes, bukan Mas. Oh, emang ada Moyes lagi ya? Kan Moyes lagi kan? Serius nih Moyes? Oh iya. Bukan terakhir Pellegrini. Ingat gue Moyes apa Pellegrini? Coba kita lihat nih. Coba tuh. Oh, tak. Iya benar. David Moyes kan? Kalau gini malah makin menguatkan alasan gue. Nih, gue nyambung soal Sunderland Till I Die itu ya. Sunderland Till I Die yang tadi di mention si Dondi. Sunderland tuh bisa akhirnya ke Championship setelah bertahun-tahun dia survive gitu di akhir musim. Itu yang bikin dia turun ke Championship siapa? Ya Moyes. Setelah tahun-tahun sebelumnya Gus Poyet bisa nyelamatin. Tahun berikutnya malah Moyes yang bikin turun. Jadi dia akan melengkapi CV-nya Moyes kalau menurut gue. Selamat sih. Selamat WSM. Oke, gue masuk ya sekarang ya. Jadi kalau gue makin sama sih. Norwich kan udah nge-lock ya. Gue mirip-mirip sama Kemal, tapi Norwich tuh kalau dipikir kasihan ya. Kalau nggak salah kan sempat ngerasain tingkat 1 kan di awal-awal musim. Iya, di pertandingan pertama. Zamannya Timo Pukki cannot stop scoring gitu. Cuman ternyata ya segitu aja levelnya gitu kan. Terus Norwich pasti. Gue jujur nggak pengen ngelihat Bournemouth turun ya. Jadi sih kayaknya Bournemouth naik sih gitu kan. Gue malah ngelihat sih rasa-rasanya Villa sama Watford gitu. Soalnya Watford bener-bener parah kan. Sama ini sih kalau Kemal kan bener-bener anti David Moyes ya. Gue sebagai simpatisan David Moyes, gue nggak pengen West Ham turun justru. Aduh. Tapi emang secara David Moyes tuh apa ya? Dia secara mental, maksudnya minggu lalu kan si Faisal sempat
sempat bilang kalau dia tuh bukan mental tim gede kan. Dan gue baru baca juga gitu waktu kemarin gue sempat baca biografinya Gerrard, dia sempat bilang waktu Moyes awal megang MU ya, kenapa MU bisa jelek, dia nyalain apa coba? Nyalain jadwalnya MU. Ini nih emang kerjaannya IPL aja nih. MU mentang-mentang juara bertahan di awal-awal musim tahun berikutnya dibikin jadwal yang susah. Maksud gue pelatih level tinggi mana gitu yang akan ngomongin jadwal susah untuk sekelas tim gede gitu. Ada satu orang, ada yang bakal kayak gitu. Kebetulan pernah ngelatih United juga, Jose Mourinho. Kalau dia kan emang wataknya udah gitu lah. Ya, Moyes ini maksud gue ya gitulah. Tapi West Ham ini cukup unik sih sebenarnya ceritanya cuy. Kalau misalnya kita ingat dulu sebelum dia pindah stadion ya, itu home fixture-nya mereka, wah anjir itu tough banget sih buat semua tim. Tapi ketika pindah ke London Stadium, entah kenapa langsung melempem gitu cuy. Kayak nggak ada koneksi ya. Sama kayak Spurs, sama kayak iya, sama kayak tim-tim lain yang pindah stadion. Nah, makanya Liverpool cepet-cepet pindah deh. Iya, nggak bakal. Malah mau expand. Saran gue dikasih track lari sih di Anfield Don, biar agak jauh penontonnya. Ntar jadi kayak London Stadium ya, kayak West Ham ini. Tapi agak aneh sih menurut gue. Pemain gila sih. Materi pemainnya gila. Awal musim gue pikir dia bakal kontender juga buat. Iya, West Ham, Aston Villa menurut gue secara materi harusnya nggak ada di situ. Cuman emang ya mainnya dan mungkin emang kekompakannya aja kayaknya masih belum lah. Malah kayak Norwich yang kayak gue bilang awal-awal, emang dia materinya nggak bagus juga. Cuman awal-awal mempersulit tim gede lah tuh Norwich. Cuman emang ya itulah tadi gue berharapnya sih West Ham ya itu masih bertahan sih kayaknya. Pelatihnya sih West Ham kacau emang, sampah. Bagus pelatihnya, emang belum saatnya aja. Lu doang, Matt. Cocok dia balik lagi ke Sunderland tuh. Oke, jadi bahasannya seru juga minggu ini gitu kan. Cuman paling gitu dulu aja kali ya. Premier League balik lagi 17 Juni. Kita lihat nih nanti kelanjutannya gimana. Jadi reminding lagi buat teman-teman semua, podcast ATTL Bola, ATTL Basket, itu semua ada video podcastnya juga di YouTube. Jadi bisa tonton di sana juga. Bisa klik like, put your comment in there, sama subscribe juga. Jadi kita dari ATTL Bola, signing out dulu. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.